Itu sebabnya bagi kita, kalau firman ini disebut sebagai hakim, itulah yang mengadili ibadah kita, perjalanan kita, keimanan kita, pelayanan kita, semua tindakan kita ini dihakimi oleh firman. Yesus sendiri tidak mengambil intervensi. Itu sebabnya dia berkata dalam ayat 47b, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi manusia ini beribadah atau tidak beribadah, firman Tuhanlah yang akan dijadikan mal bagi hidup mereka. Kalau melanggar firman Tuhan, dia dihukum. Tapi kalau dia benar kepada firman, maka dia akan dapat ganjaran yang baik. Jadi semua keimanan, pengiringan, keagamaan, pelayanan, tindakan, perkataan, semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Inilah pergumulan kita selama kita hidup dalam pengiringan kepada Tuhan, pengenalan kepada Tuhan, dalam keagamaan, dalam keimanan, dalam tindakan ibadah, tindakan iman, tindakan perbuatan, semua harus kita memandang kepada firman. Semua terarah supaya sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong kita untuk kita bisa sejalan dengan firman. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang ada di sini, baik yang mengikuti lewat sambungan siaran internet dimanapun berada. Tuhan memberkati. Saya mau mengajak kita baca firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-12. Saya akan bacakan ini mulai ayat 44 sampai dengan 50. Firman Yesus yang menghakimi. Tapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepada aku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Saudara-saudaraku, di sini kita lihat Yesus berkata bahwa Dia datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak tinggal di dalam kegelapan. Dan Yesus berkata dalam ayat 47 bagian B, "Aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Dan Yesus sudah berkata, "Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Suatu hal yang sangat tegas sekali bahwa firman Tuhan itu adalah hakim. Hakim kalau di dalam kehidupan di dunia ini adalah menegakkan hukum supaya yang bengkok diluruskan dan supaya tetap ada hal yang benar. Itulah sebenarnya arti penghakiman. Apalagi kalau ini adalah penghakiman bukan penghakiman dunia. Karena penghakiman dunia masih bisa ada kesalahan. Tapi kalau penghakiman dalam firman secara rohani tidak ada yang bengkok, karena tidak ada yang perlu dibelok-belokkan. Tidak ada yang perlu istilah sekarang ya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya, gitu. Kalau sekarang disebutkan tajam ke oposisi, tapi ya dia bilang tumpul kalau ke dalam. Ya, itu sering sekali kita dengar. Tapi kalau dalam firman Tuhan tidak ada yang perlu dibelokkan. Apalagi ini adalah kebenaran Tuhan. Itu sebabnya bagi kita, kalau firman ini disebut sebagai hakim, itulah yang mengadili ibadah kita, perjalanan kita, keimanan kita, pelayanan kita, semua tindakan kita ini dihakimi oleh firman. Yesus sendiri tidak mengambil intervensi. Itu sebabnya dia berkata dalam ayat 47b, "Aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." 48, "Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Jadi manusia ini beribadah atau tidak beribadah, firman Tuhanlah yang akan dijadikan mal bagi hidup mereka. Kalau melanggar firman Tuhan, dia dihukum. Tapi kalau dia benar kepada firman, maka dia akan dapat ganjaran yang baik. Jadi semua keimanan, pengiringan, keagamaan, pelayanan, tindakan, perkataan, semua
harus sesuai dengan firman Tuhan. Inilah pergumulan kita selama kita hidup dalam pengiringan kepada Tuhan, pengenalan kepada Tuhan, dalam keagamaan, dalam keimanan, dalam tindakan ibadah, tindakan iman, tindakan perbuatan, semua harus kita memandang kepada firman. Semua terarah supaya sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong kita untuk kita bisa sejalan dengan firman, supaya kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di sini sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku, firman ini menghakimi, ini adalah secara keseluruhan. Sewaktu Yesus dia berkata kitab Musa dan kitab para nabi-nabi, itu waktu Yesus masih di bumi ini. Tetapi sesudah Yesus naik, maka hidup Yesus itu juga adalah firman Tuhan, karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan Yesus itu juga adalah suara dari Bapa surga, suara dari Allah kita. Itu sebabnya disebutkan dalam Ibrani pasal yang ke-6, pasal yang pertama saja. Ibrani pasal yang pertama, saya bacakan mulai ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, ini Yesus juga berkata begitu. Nanti kita akan baca dalam Lukas. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi kalau di sini kita baca Allah berbicara dulu dengan perantaraan nabi-nabi, dan pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah apa yang disampaikan oleh para nabi dan juga disampaikan oleh Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Dan inilah Alkitab kita. Yang pertama adalah kitab-kitab Musa. Dan apa yang ada pada kitab Musa itu sebagai keterangannya dan dalam cara manusia beribadah, bergumul di dalam kebenaran kitab Musa itu adalah yang disebut dengan perjanjian lama. Yang kita katakan sekarang adalah perjanjian lama. Dan kehidupan Yesus Kristus, di mana dia adalah firman Allah pada zaman akhir ini. Kalau Yesus sudah naik nanti ke surga, maka hidup Yesus itu, maka dia
dituliskan dalam keempat Injil. Dengan segala keterangannya, itulah sampai kepada kitab Wahyu. Sehingga Alkitab kita ini adalah kitab Musa. Dan selanjutnya adalah kehidupan Yesus sendiri. Jadi semua harus disesuaikan dengan Alkitab ini. Jadi kitab Musa dengan kehidupan Yesus, itulah yang disebut dengan Alkitab. Dan dengan jelas semuanya, kitab Musa dengan segala keterangannya itu adalah 39 buku. Dan kehidupan Yesus dengan segala keterangannya adalah 27 buku. Sehingga dikumpul semua adalah 66 buku. Itulah Alkitab dan itulah firman Tuhan yang dimulai dari kitab Musa sampai kepada kitab Injil. Itulah Allah berbicara melalui Yesus Kristus. Dan sesudah ini semuanya boleh terjadi, maka di dalam kitab penutup dalam Wahyu pasal yang ke-22 dikatakan dengan kata penutup. Pasal 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi saudara-saudaraku, kitab Musa dan juga Allah berbicara melalui Yesus, itulah Injil. Saya sudah sampaikan perjanjian lama itu kitab Musa dengan keterangannya 39 dan buku, dan Injil itu dengan keterangannya adalah 27, semuanya 66. Tidak boleh lagi ditambah dan tidak boleh dikurang. Baik di dalam kehidupan kita ini yang harus kita capai, supaya firman itu masuk dalam semua kehidupan kita. Seluruh firman itu ada dalam kehidupan kita. Itulah doa kita dan itulah pergumulan kita. Maka Tuhan itu Maha Pengasih, Dia pasti akan menolong kita. Dia tidak akan melakukan yang tidak mungkin, tapi Dia melakukan yang mungkin. Dan disinilah kita perlu berserah dan percaya sungguh-sungguh kepadanya. Di dalam kitab Musa sebagai intinya adalah Taurat. Dan di dalam lanjutannya, kenapa harus dilanjutkan lagi dengan Injil? Karena di dalam Injil adalah kitab kasih. Intinya kasih. Di dalam kitab Taurat orang masih bisa membalas. Tetapi kalau di dalam hidup Yesus tidak boleh membalas. Harus mengasihi. Kalau di dalam Taurat itu yang disebut
pembunuhan itu harus secara langsung. Tapi kalau di dalam pengiringan kepada Yesus, membenci sesama itu sama dengan membunuh. Jadi kalau membenci itu baru dalam sikap, dalam hati, tapi kalau itu ada, itu sudah sama dengan membunuh. Itulah saudara-saudaraku, makanya kita tidak mengikuti cara Israel merajam dengan batu, memotong tangan yang bersalah, dan juga banyak lagi di dalam hukum Taurat itu. Kalau dia melukai harus dilukai, kalau dia membuat orang lebam harus dia juga dibalas dengan lebam. Dan itu adalah agama pada saat itu. Tapi kalau Allah berbicara kepada manusia di dalam Yesus, itu adalah kasih. Itu sebabnya mulai kelahiran Yesus yang sering kita dengar dalam liturgi dan selalu dibacakan, Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang satu-satunya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam Allah berbicara kepada manusia melalui Yesus, itu adalah hukum kasih. Kalau Allah berbicara melalui Musa, itu adalah hukum Taurat. Bisa balas, bahkan bisa menghukum. Tapi kalau di dalam Yesus kita sudah dengar, firman itulah hakim. Kita tidak boleh lagi menghukum, kita tidak boleh menghakimi, karena hakim adalah firman sendiri. Dan firman itu tidak akan condong kepada seseorang. Dia akan terus dalam kebenaran itu, mau kemanapun, sampai nanti di dalam pengadilan akhir firman itu yang ditegakkan. Itu sebabnya keimanan kita, kasih kita, tindakan kita, pelayanan kita, semua harus dilihat dari firman Tuhan. Dan tidak boleh lagi ditambah dan dikurang. Baik juga di dalam pernikahan. Kalau sewaktu zaman Taurat itu, orang mengambil istri lebih dari satu, itu boleh. Tapi kalau Yesus sudah mengajar satu suami, satu istri, dan di dalam Matius pasal 19, 2 menjadi satu. Ada baiknya saya mau baca dulu itu dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Kita akan perhatikan ini supaya kita selalu berserah kepada firman itu, sehingga semua kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan sampai salah kepada firman Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, itulah sebabnya kalau kita sudah lihat kebenaran firman Tuhan ini, saya baca dulu Matius pasal 19. Mulai ayat yang pertama saya akan bacakan bagi kita. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Judea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?
Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi itu artinya dia tidak boleh dipisahkan. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidaklah demikian. Saudara-saudaraku, sering sekali karena saat sekarang ya banyak sudah tidak sesuai dengan firman ini, sehingga firman ini, apa yang disebut kitab Musa dan kitab Injil yang menjadi Alkitab, banyak orang berkata palsu. Sebab kalau ini ditegakkan, mereka akan menjadi salah. Jadi satu-satunya harus menyerang, walaupun kitab Musa lah yang pertama sebagai kitab suci, dan yang dilanjutkan dengan kitab Injil. Sehingga satu-satunya cara harus mengatakan kitab orang Kristen itu adalah palsu. Tapi kita sudah semakin melihat, saudara-saudaraku, bagaimana ajaran kasih. Ajaran Taurat saja belum cukup, makanya harus dilengkapi dengan kedatangan Yesus. Sehingga nanti kalau manusia dihakimi, tidak lagi secara hukum Taurat. Dan kita sudah belajar bahwa hukum Taurat itu di dalamnya tidak ada keselamatan. Orang tidak akan bisa selamat hanya karena hukum Taurat. Saya mau mengajak kita membaca sebentar dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini saudara-saudaraku, supaya kita lebih memperhatikan. Jadi harus terus berdoa dan bergumul supaya hidup itu sesuai dengan firman. Karena keadilan dan kebenaran itulah penghakiman. Maka inilah yang menjadi pembenaran, penghakiman. Firman Tuhan inilah yang ditegakkan bagi manusia. Ada sebagian mungkin mereka tidak mengerti supaya mereka juga boleh mengalami satu kelebihan, tapi mereka tidak mengerti orang ingin mencari kelebihan tapi sudah melebihi firman, sehingga sudah salah kepada firman. Kita akan melihat contohnya di dalam
Injil Lukas pasal yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita bagaimana ada orang yang masuk ke Firdaus, tetapi ada juga yang masuk ke alam maut. Itu adalah ayat 19 sampai dengan 31. Tapi terlalu banyak, saya akan baca saja seberapa yang kita butuhkan. Mulai ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham ini juga disebut Firdaus. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Saudara-saudaraku, ada orang mungkin mau cari sensasi atau bagaimana, dia bilang jalan-jalan dari neraka. Kalau orang masuk ke neraka nggak boleh keluar lagi. Ini firman Tuhan yang berkata, ada jurang. Kalau dia tidak mau tinggal selamanya di situ, jangan masuk. Makanya jangan asal ngomong dari neraka. Itu langsung ketahuan bohong. Lebih baik dia bilang, "Aku mimpi." Nah, jadi kalau mimpi ya nggak bisa jadi pegangan. Anggap aja sebagai bunga-bunga tidur. Nah itu. Tapi kalau berkata aku dari neraka, dia belum mengerti firman. Dan kalau dia sudah sempat ke neraka, nggak boleh lagi keluar. Di situ seterusnya. Itu sebabnya banyak orang kadang-kadang apa yang tidak tertulis dia kata, bahkan seolah-olah itu yang dibuat menakut-nakuti orang supaya bertobat. Orang tidak akan bertobat karena orang yang datang dari neraka atau yang dari surga sekalipun. Saya akan baca selanjutnya. Tadi ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi tidak terseberangi, tak boleh pulang. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Jadi kalau orang berkata baru dari neraka, dia sudah menyalahkan firman, dia melebihi firman, atau dia sudah menambah firman, atau dia sudah membuat firman sendiri. Ini kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa." Nah, ini 5 buku Musa atau Pentateuch. Dan selanjutnya keterangannya
adalah hidup bangsa Israel, sehingga 39 buku. Dan para nabi ini disambungkan sampai kepada kehidupan Injil yang ditulis para rasul dan para nabi mengenai semua atau kehidupan Yesus yang sudah dianggap cukup lengkap. Baiklah mendengarkan kesaksian itu. Jadi bukan orang yang datang dari surga ataupun yang datang dari neraka. Tapi ada kadang-kadang sekarang seolah-olah supaya orang bertobat lewat itu. Ini sudah disangkal langsung, bukan itu bikin bertobat. Ini Alkitab ini. Karena Yesus sendiri tidak mau intervensi, lengkap seperti itu. Itu harus diperhatikan. Itu sebabnya tadi kita sudah baca mulai daripada Yohanes pasal 12 itu secara lengkap. Jadi saya baca lanjut. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Inilah pemikiran, tapi bukan kebenaran firman. Dia pikir kalau orang dari neraka berkhotbah atau memberitakan sesuatu, orang langsung bertobat. Bukan itu bertobat. Tidak ada roh Allah yang mengerjakan itu. Jadi nggak bisa bertobat. Karena itu tidak tertulis dalam firman. Mungkin ada juga orang berkata, aku dari sorga. Bukan itu. 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya kita harus benar-benar menghargai firman Tuhan dan mengasihi firman Tuhan. Banyak orang tanpa disadari menambah, mengurang. Biarpun siapa saja pun kecuali Yesus Kristus tidak bisa turun dari surga dan naik lagi ke surga. Kalau manusia sudah pergi sekali, ya tidak turun lagi di situ selamanya. Dalam arti tidak akan datang lagi menginjil, memberitakan firman supaya orang lihat, supaya orang diselamatkan. Tak ada, saudara-saudaraku. Itu sebabnya di sini tidak benar-benar teliti kepada firman Tuhan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan inilah yang harus kita perhatikan, dan firman Tuhan itulah yang harus kita teliti, dan kita harus yakin itu sudah cukup menjamin keselamatan kita. 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kitab Musa itu memberitakan, menubuatkan bagaimana nanti dalam Yesus. Ya, di dalam perjanjian baru adalah menggenapkan perjanjian lama. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Jadi sebelum dia menjadi hakim, ada waktunya, yaitu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yesus berkata hanya Allah yang baik. Jadi kalau kita dibawa oleh firman kepada perbuatan baik, itu kita sampai serupa dengan Allah. Sehingga dalam kebenaran firman itu, kalau kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tapi sungguh-sungguh pasrah ke dalamnya, dan dengan kuasa Roh Kudus menolong kita, maka kita akan menjadi disebut segambar dengan Allah, karena kita sama dengan Yesus dalam persamaan yang ditentukan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dan kita bergumul kemanusiaan kedagingan kita sampai semua menjadi firman. Jadi ketemunya dalam firman. Yesus firman yang menjadi manusia. Tapi kita, kemanusiaan kita harus jadi kebenaran firman Tuhan. Jadi di situ kita ada segambar dengan Allah. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes pasal 3 itu saya akan baca juga bagi kita sebentar. Ayat 1 mulai, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, supaya ini boleh terjadi, kita harus bergumul saat ini. Firman itu kita terapkan dalam hidup kita. Bagaikan kita sudah dihakimi, tidak ada lagi yang melenceng, tidak ada lagi yang keluar dari dalamnya, tapi kita sudah sesuai dengan firman Tuhan itu. Kalau itu keberadaan kita, maka kita adalah yang dikasihi Tuhan, tidak akan terhukum, tapi kita akan menjadi penyembah Tuhan kekal selama-lamanya. Mulai saat ini mari kita berserah, kita sembah Tuhan,